Turun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Walaupun sekarang masih di dalam keadaan pandemi ya. Tetap semangat. Ingat selalu 3M ya. Apa itu 3M? Mencuci tangan, menjaga, memakai masker. Ya. Baik, hari ini kita seperti biasa belajar ya. Nah, pada hari ini seperti biasa sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terdahulu. Seperti biasa yang memimpin doa anak yang paling rajin kalau berangkat ya. Nah itu saudara Bintang. Mari teman-teman sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai, hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum mulai seperti biasa, kita sebagai warga masyarakat negara Indonesia ya, untuk mengenang jasa pahlawan, menghormati jasa pahlawan, seperti biasa sebelum pelajaran menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu. Kepada semuanya silakan untuk berdiri. Harus tegak kan? Ini. Indonesia
pelajaran. Seperti biasa kalian melakukan literasi terdahulu ya. Untuk literasi nanti Bapak bagikan bukunya ya. Ini bukan mata pelajaran, tapi buku bacaan ya. Silakan. Silakan dibuka, dibaca ya.
cukup ya untuk dekorasinya. Silakan bukunya dikumpulkan. Lampu-lampu jangan di depan. Ya, sebelum memulai pelajaran tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, perubahan energi ya. Pelajaran kemarin masih ingat tidak? Masih ingat apa tidak? Masih. Kalau masih, baru pengen tanya. Matahari itu salah satu sumber energi apa? Panas. Sebutkan kalau itu yang kalian ketahui di lingkungan kalian, salah satu contohnya energi listrik, matahari, energi angin. ya betul ya. Baik, sebelum mulai tema 6 subtema 2 pembelajaran 3 tentang perubahan energi, perlu kalian ketahui dulu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, nanti kalian itu menyimak video tentang teks percakapan ya, tentang waduk jatiluhur. Terus kalian berdiskusi, mampu mengidentifikasi tiga atau dua kosakata istilah untuk menceritakan kembali pokok informasi ya. Yang ketiga, dengan menyimak video dan gambar, kalian itu mampu mengidentifikasi gerakan kuat dan halusnya suatu tarian ya. Yang keempat, melalui memperhatikan video pembelajaran, kalian itu dapat mempraktekkan. Nanti kalian praktek nari ya per kelompok ya. Nanti kelompok lainnya yang mengidentifikasi, yang menilai kayak gitu ya. Yang kelima, dengan menyimak dialog, melalui menyimak dialog yang ada di buku, nanti kalian itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis satuan waktu, kayak gitu ya. Dan yang terakhir, dengan kerja kelompok, kalian itu mampu melakukan satuan waktu tertentu ya. Baik, kita lanjut tentang tema 6 subtema 2 pembelajaran 3, perubahan energi ya. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Awas ya. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, gitu ya. Dengan berubah bentuk itulah energi dapat dimanfaatkan. Salah satunya misalkan energi air ya, dari air, sumber energi dari air. Gimana caranya air itu agar bisa menghasilkan energi? Gitu kan? Salah satunya membuat kincir, generator, turbin, gitu kan? Lalu membuat tiang. Gitu. Di situ generator itu muter, ada dinamonya, ya kan? Nah, muter, semakin cepat putaran akan menghasilkan listrik, kayak gitu. Nah, listrik dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia, ya kan? Salah satunya untuk apa? Untuk mandi, ya kan? Untuk masak, untuk nyetrika baju. Ibu kalian di rumah nyetrika baju tidak? Masak ada yang pakai rice cooker enggak? Rice cooker kan, penanak nasi kan? Sini colok. Nah, itu kan salah satunya kan? Nah, gitu. Ya. Nah, untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan video berikut. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fokus ya. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra.
adik-adik semuanya. Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Fokus ya. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka adik-adik. Mari kita simak ya percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Siti. Selamat pagi juga Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat. Ilmu apa, Duk? Tanya Siti. Ternyata waduk ini dijadikan pembangkit listrik, jawab Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur ini disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti. Karena energi listriknya itu berasal dari tenaga air, jelas Udin. Lalu bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Tanya Siti lebih lanjut. Lalu ada yang menjawab, energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin akan menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang digunakan kemudian akan disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik tersebut akan disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, kata Edo. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, kata Siti. Itu tadi ya percakapan antara Siti dan teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian akan mendapatkan informasi tentang manfaat waduk itu sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik adik-adik, waduk atau danau itu juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar ya manfaat waduk itu. Nah, oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk itu kering adik-adik. Ya, sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik. Ya pastinya kalau tidak ada listrik semua gelap, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita ya adik-adik ya. Apa pula akibatnya jika sawah kering? Nah, kalau sawah kering ya petani akan merugi ya adik-adik ya. Mereka tidak bisa panen, kita juga tidak bisa menikmati hasil pertanian dari para petani. Adik-adik, tuliskanlah 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah kalian ketahui. Nah, yang pertama, Waduk Jatiluhur ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur ini juga sebagai irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata.
bagaimana tenaga listrik yang dihasilkan oleh air dalam waduk itu? Kalian bisa menceritakan secara singkat. Nah, di sini energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin tadi akan menggerakkan yang namanya generator listrik. Nah, bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Adik-adik, bagaimana listrik dari PLTA itu dapat sampai ke rumah-rumah? Ya, listrik yang dihasilkan PLTA kemudian akan disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lalu selanjutnya dari gardu-gardu itulah listrik akan disalurkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor. Lalu apa yang akan terjadi jika air di waduk itu kering? Ya, yang akan terjadi adalah PLTA-nya tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawahnya akan kekurangan air. Adik-adik, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Nah, kalau tidak ada listrik ya otomatis tidak ada sumber penerangan cahaya. Simak baik-baik, nanti ada pertanyaan ini. Lalu tidak dapat menggunakan alat elektronik dan banyak pekerjaan yang akan terganggu. Berarti listrik itu sangat penting ya adik-adik bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Ya, sebelum lanjut, Pak Budi bertanya, ya kan? Di sana kan ada percakapan tentang Siti, Lani dan katanya Edo. Mereka bertiga itu, mereka itu ada yang bertemu di waduk. Kenapa Siti tidak ikut kunjungan waduk? Oke, ya. Lalu yang kedua, kegunaan waduk itu apa? Pembangkit tenaga air, terus mengairi sawah, terus mengairi kebun, terus mengairi apa lagi? Untuk apa? Yang ada ikannya? Untuk apa? Iya, sungai, irigasi. Yang ada ikan itu apa? Ada pertanian, ada perikanan. Ya, sebelum lanjut ada yang ditanyakan? Generator. Generator itu adalah alat, ya. Jadi generator adalah alat untuk menghasilkan listrik. Nah, itu dari turbin disalurkan ke generator. Generator disalurkan ke gardu-gardu alat listrik, menghasilkan listrik. Ada lagi? Hah? Gardu listrik. Nah, kalau gardu listrik itu yang tiang tuh, yang tiangnya kan ada gardunya, kayak gitu. Itu yang dinamakan gardu listrik. Terus ada lagi yang tanyakan? Turbin. Turbin itu seperti apa, kincir tuh yang muter. Nah, itu turbin, juga generator yang muter yang lalu menghasilkan listrik. Alatnya kayak gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama loh dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Adik-adik bisa mengikuti gerakan Lani ini. Lani meletakkan tangannya di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya ini berirama cepat, jadi kaki yang harus diayunkan juga lebih kuat adik-adik. Nah, ingat gak gerakan yang sudah kita pelajari sebelumnya? Di sini adalah gerakan yang pertama, ya, tangan di pinggang, kaki lurus ya. Lalu kaki dibuka selebar bahu, lalu kaki kanan dan kiri secara bergantian diayunkan ya. Kalian ayunkan kaki kanan, kaki kiri secara bergantian. Nah,
kepalanya itu ikut menggelek atau menoleh. Jadi kalau kaki kirinya yang mengayun ke kanan, berarti kita menolehnya ke kiri. Ya, jadi sama dengan tolehan kepala itu sama dengan kaki yang diayunkan adik-adik. Berikutnya ada gerakan yang kedua. Nah, gerakan kedua ini seperti ini adik-adik ya, meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Ya, ini meliukkan, kakinya melangkah ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya gerakan yang ketiga adalah gerakan ini adik-adik ya, gerakan tangan dari bawah ditarik ke atas. Nah, kakinya secara bergantian maju ke depan ya, maju ke depan dan ditekuk adik-adik seperti ini. Kalian bisa tirukan ya. Adik-adik, semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar juga energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari itu dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari itu menguras energi. Nah, adik-adik, selesai latihan menari, Lami dan teman-teman berlatih menghitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebelum lanjut ya, nanti kalian kan tadi sudah menyimak ya tentang video waduk dan tarian, ya kan? Ada lagi nanti kalian dibimbing nanti itu untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya kan? Sebelum mengerjakan LKPD, silakan dibuat kelompok dulu, ya, nanti dulu, jangan asal buat aja, ya kan? Kelas 3 kan banyak, ada 1, 2, 6, 4, berapa tuh? 14, ya kan? Berarti kelompok 1 5, kelompok 2 5, yang ini 4 ya. Silakan mejanya diantukkan ke belakang. Sama ya, bagaimana? Buka ininya. Silakan buka yang ini. Ya. Tadi. Silakan dikerjakan, berdiskusi, ya.
Saling sama-sama diskusi, tanya. Ya. Kalau susah bertanya sama teman. Kalian
Sudah? Sudah? Kalau sudah tutup dulu ya. Kita lanjut simak video selanjutnya. Perhatikan ke depan. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Nah, guru meminta setiap siswa itu bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok akan menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Di sini adik-adik ada contohnya nih. Pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Maka lama kegiatan tersebut adalah kita bisa mencarinya dengan kegiatan selesai dikurangi kegiatan dimulai. Jadi kegiatan selesainya kan di sini pukul 5.30. Kegiatan dimulainya pukul 5. Jadi kita kurangi saja. Menit kita kurangi dengan menit, jam kita kurangi dengan jam. 0 dikurangi 00, 3 dikurangi 03, 5 dikurangi 50. Nah, jadi di sini lama kegiatannya adalah 30. Berapa adik-adik? 30 menit. Nah, sekarang contoh berikutnya adik-adik. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah itu pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah berapa jamnya adik-adik ya? Berarti kita kurangi 18.00 dikurangi 07.30. Nah, di sini 0 dikurangi 00, 0 dikurangi 3 tidak bisa adik-adik. Maka di sini kita harus pinjam 1 jam ke jam ini ya. Ini kan menit. Kita pinjam 1 jam. Nah, kalian perlu ingat bahwa 1 jam itu kita ubah menjadi satuan menit. 1 jam itu ada 60 menit. Maka karena ini diambil 1 jam, sisanya adalah 17 60 menit.
Ya, lalu kita kurangi dengan 07.30. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 3, 3 ya, 6 dikurangi 3, 17 dikurangi 7, 10. Jadi lamanya ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 10 jam lebih 30 menit. Itu ya adik-adik ya, lamanya ayah bekerja dan perjalanan. Adik-adik, adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Nah, berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Sebelum lanjut ya, tadi kan Lani terus apa? Siti terus yang pergi ke waduk Edo. Lani, Siti terus Edo terus ada nggak udinnya? Nggak ada kan? Pada saat pergi waduk ya kan, mereka itu melihat yang namanya waduk jati, waduk jati. Nah, itu suaranya, gitu ya. Di sana mereka itu melihat waduk dan pemanfaatan waduk. Salah satunya adalah untuk sumber pembangkit energi listrik. Terus untuk pengairan, terus begitu ya kan. Ternyata yang kita gunakan itu listrik sehari-hari ya kan, salah satunya itu adalah dari pembangkit listrik tenaga air, itu kan waduk ya kan. Dari turbin ke generator ya kan, alatnya itu ngocor kan, airnya mengalir. Turbin itu berputarnya itu karena airnya mengalirnya ke irigasi, ke sungai dari waduk kayak gitu ya kan. Mutar, semakin cepat putaran turbin tersebut akan semakin besar daya listriknya, nah gitu. Dari generator lalu disambungkan ke gardu ya kan, dari gardu ke rumah kalian, salah satunya seperti itu ya kan. Itu namanya pembangkit listrik, penyaluran listrik ya kan, perubahan sumber energi dari energi air menjadi energi listrik. Energi listrik dirubah lagi ke rumah kalian ya kan. Salah satunya misalkan ibu kalian menyetrika ya kan, energi listrik dirubah menjadi energi panas ya gitu kan. Ibu kalian kalau misalkan menyetrika baju kalian itu berapa lama? Misalkan 2 jam atau enggak? Enggak ada, 1 jam ya. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Kayak gitu. Detik, menit, jam, ya kan? 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Kalau ingat-ingat, ya kan? Nah, terus ini dari waduk ya kan, pembangkit listrik, dari energi air menjadi energi listrik. Energi listrik berubah lagi menjadi energi panas ya kan, dari setrikaan ya kan, kayak itu setrika berapa menit, berapa jam ya kan. Nah, salah satu contoh perubahan energi dari energi adalah bukan dari alat saja tapi tubuh kalian sendiri ya kan. Misalkan menari, kalian tadinya diam ya kan, dengan menari kalian itu bergerak ya kan, berkeringat, berolahraga, sama kan, menari dan olahraga itu hampir sama kan. Dari energi apa itu menjadi energi apa? Ayo. Dari energi apa menjadi energi apa? Iya, menjadi energi panas, badan kita menjadi panas ya kan, kuat ya kan, kayak gitu ya kan. Nah, sebelum lanjut nanti per kelompok menampilkan meniru
ya mengidentifikasi gerakan tari. Tarinya tari apa? Mari kita simak ya nanti ya. Nah, cukup ya. Silahkan setelah kalian lihat video tadi, per kelompok maju ke depan untuk menirukan gaya memperagakan ya, mempraktekannya. Dari kelompok satu dulu, ayo maju ke depan. Yang lainnya identifikasi mana itu gerakan kuat, mana itu gerakan halusnya, kayak gitu ya. Ayo baris, sini. Menghadap ke sana, ya. Sini ke depan, maju ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Sini. Nah, tuh, menghadap ke sana, kan nggak kelihatan. Ya, Lila, Lila, Aska, ke sini. Mundur lagi, mundur. Ya. Nanti kalian diidentifikasi ya, mana gerakan kuatnya, mana gerakan lemahnya.
Ya, udah cukup. Kelompok 2. Dihitung ya. Maju. Dihitung berapa kali itu, berapa menit lamanya waktunya, kayak gitu. Ya, cepetan baris itu. Ke belakang, ke belakang. Agak ke sini, Pan. Nah, ke sini, Pan. Nah, gerakannya ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, ayo maju. Siap ya?
bunyinya? Hah? Di situ ada gerakan kuatnya, gerakan lemahnya, ya kan? Setelah itu silakan kalian buka LKPD-nya yang sebaliknya. Ya, ini 1 sampai 5, ayo diisi. Yang checklist ini kelompok, yang checklistnya, yang checklist itu ya. Ya. 5 menit. Yang ini, ya. Yang ini nih. Ya, checklist. Ayo. 3 menit. Kan gampang itu. Sudah? Kalau sudah tutup, ya. Kalau sudah, buka yang sebaliknya. Nah, yang ini. Silakan dibaca dulu. Sudah? Ya. Kalau sudah, nanti kalian mengerjakan evaluasi. Evaluasi itu apa? Ini apa? Evaluasi itu apa? Ayo. Evaluasi itu ya tugas harian. Ya. Silahkan nanti diisi. Nih, yang itu dulu. Yang LKPD-nya dikumpulkan. Coba kerjakan.
kalian mengerjakan, Pak Rudin menilai LKPD kalian ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Kerjakan sendiri bukan diskusi. Ya, ini untuk hari apa tugas individu. Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulkan. Ya, perhatikan sini. Setelah kalau dinilai, ya tadi apa ya KPD tentang posisi ya. Ya semuanya bagus-bagus, tapi ada yang paling bagus. Itu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang kedua, tadi kan evaluasi tugas individu, ya kan? Semuanya lumayan bagus-bagus, tapi ada yang paling bagus. Begitu ya. Yaitu Jihan. Tepuk tangan untuk Jihan. Tepuk tangan untuk Salsa. Tepuk tangan untuk Dwi. Semuanya bagus-bagus, ya kan? Nah, sebelum perhatikan. Sebelum ditutup, ya kan? Perlu kalian ketahui, tadi itu belajar apa saja? Energi, terus gerak, terus satuan waktu dari menit ke detik, menit, detik, terus jam. Ya. Mengenai waktu perubahan energi, ya kan? Awas, sumber energi, perubahan energi, ya kan? Dari energi air menjadi energi listrik. Kenapa bisa jadi energi listrik? Ya itu tadi ada alatnya yang namanya generator dan turbin. Air mengalir ke generator, ke turbin, masuk ke generator, disalurkan ke gardu, ke tiang listrik. Biar tiang listrik ke rumah-rumah warga, ya kan, rumah kalian, menjadi energi listrik. Energi listrik dirubah lagi menjadi energi panas. Terus ada lagi energi lampu, itu kan. Kalau misalnya nggak ada energi listrik, kalian pakai apa? Lilin, lilinnya ada juga. Kalau listrik kan enak, tinggal sentuh kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Dari energi listrik, ya kan, berapa sih lamanya? Misalkan menit
3 menit, ya kan? Di situ ada gerakan kuat sama halusnya, kayak gitu. Awas ingat baik-baik ya. Baik, sebelum pelajaran selesai tentang tema 6, subtema 2 pembelajaran 3 perubahan energi, ya kan? Untuk selanjutnya nanti kita bertemu lagi ya. Ingat, jaga selalu kesehatan, apalagi sekarang masih pandemi COVID. Patuhi 3, yaitu ya, awas dan jangan selalu berkerumun. Kalau berkerumunnya misalkan cuci tangan dulu, pakai masker nggak apa-apa, kayak gini, ya kan? Kan kalian sudah cuci tangan dulu dari sebelum masuk, ya kan? Nah, baik, sebelum ditutup seperti biasa diawali dengan doa, diakhiri juga dengan silakan tasnya di itu dulu, dirapikan dulu. Untuk memimpin doa pulang dipimpin oleh Ivan. Terima kasih sudah hadir ya. Ingat selalu patuhi 3M ya.